Mesin 4 tak adalah mesin yang paling banyak dipakai pada kendaraan saat ini. Mesin ini dinilai punya efisiensi yang cukup baik, sehingga meski sekarang banyak kendaraan beralih ke energi listrik, masih banyak kendaraan yang pakai mesin 4 tak. Di video ini, kita akan mensimulasikan bagaimana mesin 4 tak bekerja. Komponen utama pada mesin 4 tak adalah piston. Piston punya bentuk silinder, yang tugasnya cuma naik turun di dalam silinder. Pergerakan piston yang naik turun ini membuat volume silinder berubah. Ketika piston bergerak ke bawah, itu akan memperbesar volume silinder. Ketika piston bergerak ke atas, itu akan memperkecil volume silinder. Perubahan volume inilah yang menjadi cikal bakal kenapa mesin 4 tak bisa menghasilkan daya. Di bawah piston terdapat poros engkol. Lalu sebuah batang penghubung dipasang untuk menghubungkan piston dan poros engkol. Sehingga gerak naik turun piston bisa dikonversi menjadi gerakan rotasi pada poros engkol. Di atas silinder dipasang kepala silinder. Ini adalah penutup silinder, dan di sini juga komponen lain seperti katup dan busi terpasang. Jadi dalam siklus mesin 4 tak itu ada 4 proses. Yang pertama adalah langkah hisap. Langkah hisap adalah proses di mana material pembakaran, yakni campuran udara dan bensin, dimasukkan ke dalam mesin. Langkah ini berlangsung ketika piston bergerak ke bawah. Itu akan memperbesar volume silinder, sehingga akan menyedot material pembakaran dari intake manifold. Di saat yang sama, katup hisap terbuka. Lalu, kenapa katup hisap bisa terbuka? Itu akan kita bahas nanti. Ini juga ada mekanismenya. Tapi sekarang kita rampungkan siklus mesin 4 tak ini. Setelah piston sudah sampai ke bawah, katup tertutup. Posisi di dalam silinder sudah terisi oleh material pembakaran. Kemudian lanjut ke proses kedua, yakni langkah kompresi. Pada langkah kompresi, kedua katup di kepala silinder akan tertutup, dan piston bergerak naik. Pergerakan piston akan memperkecil volume silinder, di mana di dalam silinder ini sudah terisi oleh material pembakaran. Sehingga material pembakaran terkompresi. Gas yang sudah terkompresi ini terakumulasi pada ruang sempit di dalam kepala silinder, yang kita sebut sebagai ruang bakar. Gas ini punya tekanan dan temperatur yang tinggi, sehingga percikan api sekecil apapun sudah cukup untuk meledakannya. Lanjut ke langkah ketiga, yakni langkah combustion. Pada langkah ini, busi menyala. Nyala busi akan meledakkan gas yang sudah terakumulasi di ruang bakar. Hasil dari ledakan gas tersebut berupa gaya ekspansi yang mendorong piston untuk bergerak ke bawah. Lalu langkah keempat adalah langkah buang. Ketika piston sudah terdorong karena gaya ekspansinya, dorongan tersebut akan memberikan momentum pada poros engkol, sehingga ketika piston sudah terdorong sampai ke bawah, piston langsung bergerak naik lagi. Nah, saat piston gerak naik, katup buang terbuka. Gerakan piston yang naik ini akan mendorong gas sisa pembakaran untuk keluar ke saluran knalpot. Setelah itu, siklusnya diulangi lagi dari langkah hisap, kompresi, combustion, buang, dan seterusnya. Sekarang kita bahas mekanisme katupnya. Jadi, di atas katup ada komponen yang namanya poros Knox. Poros ini punya semacam tonjolan, yang mana ketika poros berputar, tonjolan ini akan mengenai katup. Ketika tonjolan ini mengenai katup, itu akan mendorong katup supaya terbuka. Lalu poros ini dikaitkan dengan poros engkol melalui sebuah rantai. Jadi, putaran poros Knox itu bisa menyesuaikan kecepatan putaran poros engkol. Ini membuat katup mampu terbuka sesuai dengan timingnya. Intinya, dalam mesin 4 tak, energi untuk menggerakkan piston
itu tercipta setiap 2 kali putaran engkol. Inilah yang membuat mesin ini lebih efisien, karena sekali busi menyala bisa untuk 2 kali putaran. Itulah mekanisme mesin 4 tak. Subscribe channel ini karena ke depan kita akan mensimulasikan berbagai mekanisme yang banyak diterapkan di dunia engineering.